Wayang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan wujud peninggalan nenek moyang yang masih lestari dan memiliki nilai adiluhung yang perlu dijunjung tinggi dan menjadi bagian hidup dari bangsa Indonesia. Wayang merupakan seni budaya asli bangsa Indonesia. Semula bentuk seni wayang diwujudkan dalam bentuk wayang batu yang terdapat di dinding candi-candi, seperti misalnya di dinding Candi Surawono di Jawa Timur. Bentuknya imajinatif, dalam arti tidak seperti bentuk manusia. Seluruh anggota badan tetap lengkap atau fungsional, namun tidak proporsional. Akan tetapi sangat serasi sehingga terkesan indah sekali. Relief wayang di Candi Prambanan yang mengisahkan tentang cerita Ramayana memberi bukti lain bahwa wayang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Fungsi wayang pada awalnya adalah ritual pemujaan pada nenek moyang. Hal ini diwujudkan sebelum diadakan pertunjukan wayang, selalu diadakan sesaji. Dan pada waktu itu, pertunjukan wayang diadakan untuk menghindari musibah, penyakit, dan sebagainya. Selanjutnya pada saat agama Hindu masuk ke Indonesia, wayang pun berkembang dengan pesat, yaitu mendapat fondasi yang kokoh sebagai karya seni yang bermutu tinggi. Pertunjukan wayang merupakan penggambaran kehidupan nenek moyang yang bermuara pada Manunggaling Kawula Gusti, Gusti Marang Kawula. Kemudian dikembangkan dengan cerita Ramayana dan Mahabharata. Pada saat itu, wayang telah berkembang dalam rangka ritual agama dan pendidikan kepada masyarakat. Dan sejak saat itu, pertunjukan wayang mempergunakan boneka dari kulit dengan istilah walulang inugir yang bayang-bayangnya diproyeksikan pada kelir. Nah, awal mulanya karena kepercayaan pada animisme tadi, nenek moyang itu memandang bahwa yang namanya bayangan manusia itu memiliki pula kekuatan yang luar biasa, mungkin kekuatan magis begitu, yang akhirnya ini menyebabkan timbulnya pemikiran untuk membuat suatu seni bayang, di mana seni bayang ini juga terkait dengan upacara-upacara adat, upacara religi dan sebagainya. Pada zaman Raja Erlangga di Kahuripan ya, itu Empu Kanwa dalam bukunya Arjuna Wiwaha itu menceritakan tentang pertunjukan wayang, tentang orang menonton wayang dan orang menjadi terharu dibuatnya. Jadi pada zaman itu sudah ada pertunjukan wayang. Pada masa kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit, kepustakaan wayang berkembang dengan pesat. Karya sastra terkenal yang ditulis oleh Empu Sendok, Empu Panulu, Empu Tantular adalah Baratayuda, Arjuna Wiwaha, dan Sudomolo. Kemudian, pergelaran wayang diperkaya dengan penciptaan peraga wayang terbuat dari kulit yang dipahat dan diiringi dengan gamelan dengan tatanan pentas. Cerita pewayangan bermula dari kisah Ramayana
bersambung dengan Mahabharata, bahkan dilanjutkan dengan kisah kerajaan Kediri. Kisah cerita Ramayana dan Mahabharata versi India yang menjadi induk cerita telah berubah alur ceritanya. Yang sangat menonjol perbedaannya adalah falsafah yang mendasari kedua cerita tersebut, terutama setelah masuknya agama Islam. Masuknya agama Islam pada abad 15 memberikan perubahan besar pada wayang. Tidak saja dalam bentuk dan cara pergelaran wayang, melainkan juga pada isi dan fungsinya. Wayang pada zaman kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak. Wayang yang semula realistik proporsional telah distilir menjadi bentuk dekoratif seperti sekarang ini. Selain itu ada tambahan perubahan seperti belencong, kelir, debok pohon pisang untuk menancapkan wayang. Para wali dan pujangga mengadakan perubahan terus-menerus dan disesuaikan dengan keperluan pada saat itu. Utamanya, wayang digunakan sebagai sarana dakwah agama Islam. Pertunjukan wayang adalah tontonan yang penuh dengan tatanan dan tuntunan kehidupan. Terdapat banyak jenis wayang di Indonesia, antara lain wayang Purwo, disebut juga wayang kulit, terbuat dari kulit binatang yang diukir. Wayang Purwo menceritakan tentang kisah Mahabharata. Wayang jenis ini hingga kini masih banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Wayang beber merupakan wayang yang pertunjukannya dilakukan dengan cara menggelar atau membeberkan gambar yang ada di gulungan kain. Ceritanya tentang Joko Kembang Kuning. Saat ini, wayang beber hanya ada di Pacitan dan kondisinya memprihatinkan. Wayang Madya adalah wayang yang menceritakan cerita-cerita sesudah Prabu Parikesit dibuat pada masa Mangkunegoro IV tahun 1880. Wayang Gedog adalah wayang yang menceritakan tentang kisah Panji dengan latar belakang kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit. Disebut wayang Gedog karena tokohnya menggunakan nama kuda. Istilah gedog diambil dari kata gedogan yang berarti kandang kuda. Wayang klitik terbuat dari kayu pipih yang dibentuk dan disungging menyerupai wayang kulit Madya. Pementasan wayang klitik tidak menggunakan kelir, sehingga penontonnya dapat melihat secara langsung cerita yang dilakonkan tentang kisah Damar Wulan. Wayang kancil termasuk wayang modern, menggunakan tokoh peraga binatang. Cerita untuk lakon wayang kancil diambil dari serat kancil yang ditulis oleh Krito Martono. Wayang Sulu ceritanya berkisar pada perjuangan kemerdekaan. Bentuk tokoh wayangnya dibuat realistik. Semua tokoh pada wayang Sulu berpakaian serupa pakaian yang sebenarnya. Penggambaran tokoh hampir tidak distilir. Wayang Ukur
adalah wayang kulit Purwo yang kemudian dikembangkan wujudnya. Wayang jenis ini diciptakan oleh Sukasman. Wayang Tempurung, jenis wayang ini mengangkat cerita Panji. Bentuk wayangnya mengambil dasar bentuk dari wayang golek, namun bentuk badannya dibuat dari tempurung kelapa. Wayang golek terbuat dari kayu, dipahat dan diukir, lalu diberi warna dan pakaian. Kepala boneka wayang golek ini dapat diputar ke segala arah. Wayang golek ada dua macam. Pertama, yang mengambil Ramayana dan Mahabharata sebagai cerita dasarnya. Wayang golek ini sering disebut golek Purwo. Daerah penyebarannya meliputi Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat. Yang kedua, wayang golek Mena mengambil latar belakang cerita pada kerajaan di negeri Arab dan sekitarnya. Wayang golek Mena diberi pakaian mirip dengan wayang golek Purwo, sedangkan pemakaian jubah dan tutup kepala mirip orang Arab. Dalam pergelaran wayang dibutuhkan iringan gamelan, sinden untuk melantunkan tembang, dan seorang dalang yang menjadi tokoh sentral. Seorang dalang harus hafal dengan banyak cerita wayang, pandai memaparkan cerita wayang, hafal tentang karakter tokoh wayang, mahir memainkan dan memperagakan tokoh wayang. Selain itu, seorang dalang untuk pandai memainkan warna suara, sehingga suara tokoh yang diperankan menyimpulkan pula karakter tokoh wayang itu. Karena seorang dalang sebenarnya seniman yang serba bisa. Dia harus tidak hanya sekedar menguasai aspek cerita, tapi juga gending dan suluk, sabetan, ya, dan garap yang lainnya. Itu tuntutannya luar biasa seperti itu. Mungkin saja dalang ada yang sangat menguasai aspek filosofinya, sastranya baik, ya, tapi sabetannya kurang. Ada dalang yang memang mementingkan pada aspek sabetannya, atau bagaimana dia meniprahkan atau memerankan wayang demikian hidup. Sebagai contoh di Mas Mantep Sudarsono itu sambil dikatakan dalang setan itu karena memang setan itu tadinya mungkin umpatan kekaguman aja, ya. Dalang setan menika paringanipun Suwargi inggih sesepuh kula Pak Budiarjo, mantan Menteri Penerangan ingkang pidalem wonten menika wonten Borobudur menika wonten Tinggal. Nah, inggih Pondok Tinggal. Nika rumiyin mestani kula sabetamu ki kok cepet mengantek kaya setan. Ning tegese setan ki dudu setan demit, setan ki seni tradisional. Mula tak parapi setan. Mergo sabetamu ki pancen angel ditiru. Mila kula mboten purun dipun sukani dagelan, mboten purun dipun sukani sabdosari. Menika pageran kula renggep regu semu lucu menika kedah gadahanipun dalang. Niki aja ana sing ngewani. Nek niki ana sing ngewani tegese kudu dalang kok dolanan wayang. Tataranipun dalang sekawan wau, dalang Wikalepa, Wiguna, Purbawasesa sejati.
dalang kalpa menika dalang ingkang saweg wani mayang. Dalang Wiguna menika dalang yang sampun saged naleni atine masyarakat sing wis ditresnani karo wong akeh. Ning teksih sok damel keciwa. Teko sapenake. Nek dalang Purwasisa ingkang sampun saged murba kawontenan. Langsung aku mayangi dharma. Kewajiban dalam Purwasisa. Jangan lakon apa-apa, nggih sendika. Mangke lair dosa kok. Nggih. Mangke patine Sugidara nggih ora ana dak lakon aker. Dalang sejati kok bapak mboten kok turun dalang. Dalang menawi mayang sedaya menika kathah-kathahipun damel tuntunan kautamen. Lah nek dalang niku wonten griya menika ya senajan boten pas apesipun mirip menawi mayang. Dados ingkang nama dalang satu ora turun. Nanging tumindak tumandhe lagu lagane mirip kaya nek mayang. Apese tansah dadi tuntunan. Apese dianggep tokoh masyarakat Kiwa Tengah Negara kan. Berhasil tidaknya suatu pergelaran wayang sangat tergantung dari kemampuan si seniman dalang. Karena itu, seorang dalang dapat mengolah bahan baku pedalangan seperti sabet, catur, iringan, serta cerita menjadi satu kesatuan yang utuh.